Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan lil hidayah. Alhamdulillah, ya, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tercurahkan kepada sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas wasilah beliau kita saat ini masih merasakan manisnya iman Islam. Dan pada kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan sedikit tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan kita dan Allah berikan taufiknya kepada kita dan keberkahan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adamu nafa bi'ulumi al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa ulumi sa'ir masyayikhi fid daraini lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Al-Imam An-Nawawi, ya, di sini disebutkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Qudwah Alamul Awliya Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Hizam An-Nawawi, seorang imam ulama besar, seorang imam Al-Hafidh ahli hadis. Ya, kalau di Indonesia Al-Hafidh itu orang yang hafal Quran. Ya, tapi di sini Al-Hafidh adalah seorang yang hafal 300.000 hadis. Menghafal hadis tidak semudah menghafal Al-Quran. Menghafal Quran sangat mudah. Oleh karena itu hafal Al-Quran walau ayatan. Walaupun satu ayat tidak masalah. One day one ayah. Satu hari satu ayat tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, semoga ketika Allah wafatkan nanti Allah golongkan kita termasuk orang ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Beliau seorang hafid, orang yang hafal 300.000 hadis. Dan menghafal hadis ini sangat sulit, tidak seperti menghafal Al-Quran maksudnya. Karena harus menghafal perawinya, rijal-rijalnya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Alamul Auliya Syekhul Islam Muhyiddin, beliau orang yang sangat alim, kasih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Syekhul Islam, menguasai disiplin-disiplin ilmu. Muhyiddin, dan beliau dijuluki orang yang muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Mengapa? Karena atas wasilah jasa beliau agama ini seakan-akan hidup kembali. Sangat luar biasa, masya Allah, karya-karya beliau yang menjadi rujukan, yang masya Allah dipegang oleh para ulama untuk dijadikan rujukan. Abu Zakaria, beliau berkunyah Abu Zakaria, walaupun memang beliau tidak menikah. Jadi di antara ulama yang belum menikah sampai wafatnya Al-Imam An-Nawawi ini, jadi memang tidak masalah, disunahkan menggunakan kunyah ini. Al-Imam An-Nawawi ini di Indonesia kita juga kenal dengan Syekh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau Al-Imam An-Nawawi di sini dijelaskan, beliau lahir di bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah. Atau miladiahnya 1233 miladiah. Sedangkan Syekh An-Nawawi yang lahir di Tanara, Serang, Banten, beliau dilahirkan pada tahun 1245 Hijriah, jadi jauh, berabad-abad setelahnya. Dan untuk miladiahnya 1813 miladiah. Sangat beda. Sedikit menyampaikan tentang Al-Syekh An-Nawawi. Al-Syekh An-Nawawi ulama besar, beliau tubuh besar dan menuntut ilmu di kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai diwafatkan pun dimakamkan di Makkah Mukarramah juga, di pemakaman Ma'ala. Di sana dikuburkan para ulama-ulama dan istri tercinta ibunda Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya, Khadijatul Kubra, masyaallah, dimakamkan di sana juga. Ya, semoga Allah berikan kita rizki untuk berziarah, ya, ke Makkah, ke Madinah, dan ke Ma'la,
atau ke Baqi', ya, ke pemakaman-pemakamannya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Nawawi ini pun seorang ulama besar, beliau dijuluki Sayyidul Hijaz. Dulu namanya bukan Saudi Arabia, tapi Hijaz. Ya, Mekah, Madinah, khusus disebut Hijaz. Nah, Imam Syekh An-Nawawi ini disebut Sayyidul Hijaz karena keilmuannya. Jadi pimpinan ulamanya Hijaz. Karyanya juga sangat banyak, sangat luar biasa. Dan kita patut berbangga, ya, karena ada ulama yang keilmuannya diakui dunia, yaitu Syekh An-Nawawi. Masya Allah, sangat luar biasa. Bahkan beliau mendapat julukan bapaknya kitab kuning Indonesia. Ya, Masya Allah. Kemudian kembali kita kepada Al-Imam An-Nawawi. Disebut Nawawi karena beliau lahir di Nawa. Di mana itu Nawa? Nawa itu berada di selatan kota Damaskus. Nah, Damaskus itu Syria sekarang, yang semoga Allah berikan keamanan kembali, berikan kemenangan kepada mujahid-mujahid di sana. Masya Allah sedang mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Ya, saudara-saudara kita di sana, semoga yang wafat di sana, ya Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya dan tercatat sebagai syuhadanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam An-Nawawi, beliau sudah mencintai ilmu dari kecilnya, sudah menghafal Quran dari kecilnya. Ada kejadian yang sangat unik ketika di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan, beliau melihat cahaya yang masuk ke rumahnya. Ketika beliau melihat cahaya itu masuk ke rumahnya, beliau langsung membangunkan ayahandanya, orang tuanya, membangunkan. Tapi ketika orang tuanya bangun, ternyata tidak melihat apa-apa. Insya Allah. Tapi orang tuanya sadar bahwasanya anaknya, Al-Imam An-Nawawi kecil itu mendapati Lailatul Qadar. Maka seketika itu satu keluarga tidak tidur lagi, tapi menghidupkan malam itu. Nah, luar biasa memang keluarganya orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kejadian yang sangat luar biasa juga ketika di masa kecilnya beliau memiliki kebiasaan yang tidak biasa. Lumrahnya anak-anak kecil ketika di usia 7, 8, 9, 10 tahun, ketika tidak diajak bermain oleh teman-temannya pasti akan menangis karena merasa tidak ditemani. Tapi Al-Imam An-Nawawi kecil, ketika beliau diajak main justru beliau menangis. Kembalikan. Kenapa? Karena beliau tidak mau meninggalkan baca Quran, tidak mau meninggalkan membaca kitab, belajar. Tidak mau jauh dari ilmu. Karena kejadian itu ada salah satu syekh yang melihat beliau dan langsung mendatangi beliau. Ini anak, ya seakan-akan beliau mengatakan ini anak tidak biasa. Mana orang tuanya? Nah, ketika bertemu dengan orang tuanya disampaikan, wahai bapak, sesungguhnya anakmu ini akan menjadi orang besar. Ayahnya Imam Syafi'i bertanya, apakah Anda seorang peramal? Dari mana Anda tahu? Seorang syekh itu mengatakan, sesungguhnya aku melihat ada nur di dalam dirinya. Maka jagalah anak ini karena suatu saat akan menjadi seorang yang besar. Semenjak kejadian itu, ayahanda Imam An-Nawawi memberikan perhatian lebih. Sampai di usianya yang ke-18 tahun, ayah Imam An-Nawawi mengantarkan Imam An-Nawawi muda ke kota Damaskus. Yang mana di masanya Damaskus adalah kiblatnya ilmu. Kota keilmuan itu berada di sana. Masya Allah belajar di sana sangat sungguh-sungguh. Sampai di sini disampaikan Al-Imam An-Nawawi mempelajari ilmu itu sampai 12 disiplin ilmu dalam satu hari. Syarhan wa tashihan. Dengan penjelasan yang baik, penjelasan yang benar, penjelasan yang dalam. Jadi Imam An-Nawawi mempelajari 12 disiplin ilmu itu. Jikalau menguasai 12 disiplin ilmu itu, maka dia akan menjadi seorang ulama setingkat mujtahid. Ya, jadi sangat luar biasa. Ini kisahnya Imam An-Nawawi kita jelaskan sedikit. Tentunya masih banyak kekurangan. Mohon maaf, al-afu. Karena Imam An-Nawawi ini ulama yang sangat luar biasa, kita sangat terbatas untuk menjelaskan kealiman beliau itu. Ini sangat luar biasa. Dan semoga kita sebagai pengikutnya Imam An-Nawawi kelak dibangkitkan berada di barisannya Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi ini dalam sehari beliau mempelajari 12 disiplin ilmu.
Bahkan dikatakan satu majelis ke majelis lainnya atau satu syekh ke syekh lainnya itu memakan waktu perjalanan setengah sampai 1 jam. Jadi ilmu waktu Al-Imam An-Nawawi itu memang dipenuhi dengan belajar ilmu, menuntut ilmu. Dalam sebuah riwayat dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah. Kalau wafat syahid, ya syahid akhirat. Insyaallah. Atau juga hadis yang lain disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya untuk surga. Jadi menuntut ilmu itu adalah jalan cepat, jalan alternatif untuk masuk surga. Masya Allah. Karena soal derajatnya ulama itu hanya beda 1 derajat dengan para nabi. Sangat mulia. Ya bahkan ada sebuah riwayat mengatakan sebegitu hebatnya syuhada. Jadi syuhada itu ketika berperang di medan perang, ya, menetes satu darahnya, 1 tetes saja, darahnya syuhada itu diampuni semua dosa-dosanya, illa dain kecuali hutang katanya. Diampuni semua dosa-dosanya dan diberikan kemuliaan nanti di akhirat. Walaupun sebegitu hebatnya keutamaan yang diberikan kepada para syuhada, ternyata para syuhada tetap iri kepada para ulama kelak di akhirat. Masya Allah. Kenapa? Karena derajatnya sangat tinggi. Sampai dikatakan, hidupkan kami kembali, niscaya kami akan mempelajari ilmu agama. Masya Allah. Jadi, menuntut ilmu itu adalah jalan alternatif untuk ke surga. Hadis lanjutannya adalah, fa'innal malaikah la tadau ajniyataha ridon li talabil ilmi. Malaikat itu menghamparkan sayapnya, ya, menandakan ridho kepada para penuntut ilmu. Ya, kalau guru kita mengatakan malaikat itu rela sayapnya diinjak-injak oleh para penuntut ilmu. Allahu Akbar. Insyaallah. Al-Imam An-Nawawi belajar dengan sungguh-sungguh dengan para ulama-ulama. Di antara guru beliau yang sangat masyhur juga kita kenal namanya Imam Ibnu Malik, ya, Alfiyah Ibnu Malik, ya, di situ. Nanti insya Allah kita jelaskan di bagian kisah-kisah. Jadi silahkan di akun YouTube kami ini kita berusaha semampu kami dengan keilmuan yang masih terbatas ini, ya, kita niat untuk mengamalkan, untuk menyampaikan. Jika ada salah silahkan dikritik, ya, tentunya dengan adab yang baik juga, ya. Nanti insya Allah kita kisahkan juga siapa itu Al-Imam Ibnu Malik, ya. Beliau ulama tanpa follower, sangat luar biasa, tapi memiliki satu murid yang mana murid itu sangat berkualitas. Siapa? Ya Al-Imam An-Nawawi. Bahkan riwayat dikatakan Imam Malik ini, Ibnu Malik ini madhabnya Maliki, ya, karena beliau lahir di Andalus sana. Ya, madhabnya Maliki. Ternyata setelah kenal Imam An-Nawawi dan mengetahui kedalaman ilmunya ini, walaupun murid beliau sampai kita madhab pada madhab Asy-Syafi'i, ya, wallahu alam. Baik, kembali lagi, Al-Imam Nawawi ini hari-harinya dipenuhi dengan ilmu, haus dengan ilmu, Masya Allah, sangat luar biasa. Dan beliau sudah mulai mengarang kitab di usia 28 tahun. Masya Allah, mengarang kitab di usia 28 tahun sampai usia 45 tahun. Masya Allah. Dari mengarang beliau, kitab-kitab yang beliau karang, semua kitab yang beliau karang hampir semuanya Masya Allah, Masya Allah. Ini kita sangat kagum sekali kepada beliau, Al-Imam An-Nawawi. Kitab-kitab beliau yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi rujukan para ulama, menjadi rujukan kaum muslimin di dunia ini. Bahkan bukan hanya dari madhab Asy-Syafi'i, dari kalangan madhab lain pun mengkaji kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang semuanya mengakui kedalaman, keilmuan Al-Imam An-Nawawi, zuhudnya, wara'nya sangat luar biasa. Al-Imam An-Nawawi mengarang kitab hadis, ada kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaz. Jadi mengarang kitab. Banyak ulama mengarang tentang kitab syarah Sahih Muslim. Tapi banyak ulama justru mengambil kitabnya Al-Imam An-Nawawi untuk menjadi rujukan. Jadi untuk memahami kitab Sahih Muslim,
beliau mempelajari kitab karangannya Imam An-Nawawi. Ada juga kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini sudah masyhur sekali karena di masjid-masjid dibaca setelah sholat zuhur atau sholat asar terkadang dibaca. Dan para ulama mengatakan juga kitab nomor 2 yang paling banyak dicetak di dunia ini, ya, di bumi ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, dari lintas madhab pun mengkaji kitab ini, berkah sekali, Masya Allah. Dan ada juga kitab Arba'in An-Nawawi, isinya hadis-hadis pilihan 40. Banyak ulama mengarang kitab-kitab tentang arba'in, kitab 40 banyak. Tapi Masya Allah, yang meledak, yang menjadi rujukan kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sampai berabad-abad sampai saat ini masih dikaji. Masya Allah. Ada juga kitab fikihnya Al-Minhaj. Ada juga kitabnya yang kitab fenomenal beliau yang sangat besar, kitab Syarah Majmu' Al-Muhadzab. Masya Allah. Dan ada juga ini kitab yang kita kaji, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan bagi para ahli Quran, mereka pengajar Al-Quran, mereka pengkaji Al-Quran, mereka penghafal Al-Quran, ya tentunya haruslah untuk mengkaji kitab ini, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baik, Al-Imam An-Nawawi sudah mengarang kitab dari usianya yang ke-28 tahun sampai usianya 45 tahun. Pernah suatu ketika dikatakan beliau tidak menyandarkan punggungnya ke bawah untuk tidur selama 2 tahun. Karena saking sibuknya mempelajari ilmu, saking sibuknya mengarang itu. Ya kalau kita sehari saja tidak menyandarkan punggung kita untuk tidur, tentu badan akan terasa sakit. Tapi Masya Allah, beliau sangat luar biasa. Allah berikan aromah kepada beliau. Dan suatu ketika beliau menulis kitab di malam hari, lampu, ya dulu masih menggunakan minyak tentunya, itu habis minyaknya, sehingga gelap, beliau tidak bisa melanjutkan tulisannya. Tapi Allah, Masya Allah, Allah berikan karomah kepada Imam An-Nawawi sehingga jari beliau itu menyala, ya, menyala, Masya Allah. Sehingga beliau pun melanjutkan kitabnya, karyanya. Nah, Al-Imam An-Nawawi ini di masa akhir-akhirnya beliau masih sibuk dengan ilmu, masih sibuk mengarang kitab, masih sibuk menyampaikan ilmu, masih sibuk beribadah, wirid, puasa, zikir. Beliau ini ahli puasa. Ya, beliau makan itu hanya setelah berbuka. Ya, berbuka makan kurma beberapa biji, dan ketika sahur dengan air putih saja. Zuhud wara, sangat luar biasa Imam An-Nawawi ini, Insya Allah. Dan beliau ternyata bukan hanya beribadah untuk dirinya, bukan hanya saleh itu untuk diri sendiri, tapi muslih, ya, memperbaiki. Bahkan beliau tidak segan-segan untuk mengkritik pimpinannya, khalifah di masanya, raja di masanya. Karena Abdul Jihad katanya kalimat haqqin inda sultanin jair, itu menyampaikan kalimat yang hak kepada pimpinan yang jair, semena-mena, atau memiliki keputusan yang tidak adil. Jadi Imam Nawawi ketika salah. Ya, makanya kita di sini kita banyak-banyak berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Agar Allah tampakkan mana yang batil, mana yang hak. Kita dekati mana yang hak, kita jauhi mana yang batil. Insya Allah. Dia berani yang memberikan kritikan seperti itu, tentu tentang adab, ya, tidak memaki, dengan adab. Nah, sehingga khalifah di masanya ketika itu mengatakan, saya tidak pernah takut kepada siapapun illa hadzal rajul, kecuali pada orang ini. Siapa? Maksudnya Al-Imam An-Nawawi. Beliau ini memiliki jabatan juga, yaitu menjadi seorang rektor di perguruan tinggi, ya bisa dikatakan kalau sekarang perguruan tinggi Darul Hadis di Damaskus sana. Insya Allah. Di masa-masa akhir hayatnya, ketika ajal sudah mendekati beliau, Insya Allah, ilmu beliau sangat luar biasa, waktu beliau sangat berkah. Beliau mengembalikan kitab-kitab beliau yang beliau pinjam. Jadi ketika beliau mengarang Sahih, memberikan syarah, penjelasan, menulis penjelasan kitab Sahih Muslim, ternyata beliau tidak memiliki kitab Sahih Muslim itu. Insya Allah. Bagaimana?
ternyata kitab Sahih Muslim itu sudah berada di kepalanya. Makanya wajar kalau beliau dijuluki Al-Hafidh, orang yang hafal 300.000 hadis, Masya Allah. Jadi beliau, ya, kitab-kitab yang lainnya pun beliau hanya minjam. Dan setelah mendekati ajalnya, beliau kembalikan semua. Ya, mungkin beliau sudah mendapat isyarat sehingga dikembalikan semua. Makanya di sini bagi orang-orang yang meminjam apapun itu, apalagi uang, kita harus kembalikan segera. Ya sunnahnya memang ketika seorang berhutang itu menulis ya hutangnya itu di bawah bantalnya atau di mana, atau disampaikan bukan hanya sendiri ya, karena hutang itu nanti akan menjadi bala untuk bumerang untuk kita sendiri. Bahkan orang mati syahid pun ya tidak diampuni dosanya kalau punya hutang, maksudnya hutangnya itu tidak lunas merta-merta, tidak. Baik, kembali lagi. Jadi setelah dikembalikan semua kitab-kitab beliau safara ilal qudsi wa zara al-Khalil alaihi salam. Beliau berziarah ke Al-Quds ya, di Gaza sana, Al-Quds, Masjidil Aqsa. Berziarah ke Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dalam riwayat pun dikatakan beliau berziarah juga ke makamnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi Masya Allah, beliau merasakan kedalaman keilmuan, kealimannya Al-Imam Asy-Syafi'i walaupun sudah wafat Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika Imam Nawawi itu hendak masuk ke area makamnya, area kuburannya Al-Imam Asy-Syafi'i, di sana ketika mau masuk beliau merasakan, sampai dikatakan di situ beliau badannya Imam Nawawi bergetar dan menangis. Tidak kuat menahan itu, beliau pulang kembali. Jadi tidak sempat di depannya makam Imam Nawawi. Masya Allah, seorang ulama sangat luar biasa. Beliau, kata para ulama, andaikan beliau ingin membuat madhab baru, beliau sudah bisa. Jadi sudah setingkat imam mujtahid mutlak. Tapi beliau lebih memilih mentahqiq madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu seorang madhab yang Masya Allah, ulama-ulama yang sangat kaya, banyak, sehingga pendapat-pendapat itu melebar, gemuk ya, kemana-mana, dan dikerucutkan kembali oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Makanya para ulama mengatakan kalau ingin mengetahui madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, maka pelajarilah kitab-kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Nawawi mentahqiq kitabnya, pendapat-pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau mempelajari, menguasai, mengkaji terlebih dahulu 100 kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau kitab Imam Syafi'i itu banyak, tapi yang sampai ke kita tidak banyak. Makanya di sini kita harus mengikuti ulama. Ya, agar apa? Agar kita tidak salah. Mengikuti ulama. Nah, kita ingin mengkaji hadis, Quran dan hadis langsung. Ingin, tapi kita belum mampu. Makanya kita mengikut pada ulama. Dan ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris yang para nabi. Insyaallah. Jadi setelah pulang berziarah, beliau pulang ke Nawa, kelahiran beliau, tempat kelahiran beliau sakit, fatamarrada ayyaman. Kemudian wa tuwfiya biha rahimallahu fi Rajab. Beliau wafat di bulan Rajab pada tahun 676 Hijriah atau 1277 Miladiyah pada usianya yang ke-45 tahun. Jadi usia beliau sangat muda, tapi Masya Allah, karangan beliau itu lebih banyak daripada usia beliau. Sangat berkah sekali usia beliau, Masya Allah. Dan beliau ulama al-uzzab, ulama yang menjomblo, ulama yang tidak sempat menikah. Kenapa? Karena saking sibuknya cintanya dengan ilmu. Ya, kata para ulama, walaupun beliau tidak menikahi seorang perempuan, tapi seakan-akan beliau menikahi kitab-kitabnya. Karena kenapa? Ya, kitabnya sangat banyak. Dan karangan beliau, ya kita sudah jelaskan tadi, sangat luar biasa. Kita jelaskan sedikit mukadimah yang selanjutnya. Di sini beliau menjelaskan juga tentang kitabnya ini. Ya. Beliau mengatakan di sini, ya, kita tidak baca semua karena sangat banyak. Kita baca beberapa inti-intinya saja. Beliau mengatakan di sini, wa ja'alahu rabi'a liqulubi ahli al-basair wal 'irfan la yakhluqu 'ala kathrati taraddudi wa taghayyur al-ahyan wa yassarahu lidzikri hatta istadharahu sigharul wildan. Al-Quran ini sangat luar biasa, mukjizat yang kontinu,
mukjizat yang tidak lekang termakan zaman, yang menjadi tantangan orang yang mengingkarinya. Dan Al-Quran ini menjadi penyejuk hati atau hiburan orang-orang ahli iman, orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang memahami Al-Quran itu. Makanya kita itu dianjurkan untuk tadabbur, ya, walaupun satu hari ayatan fa ayatan, satu hari satu ayat mentadabburinya, ya, membacanya ya, dan juga mentadabburinya agar kita lebih memahami lagi, karena berbeda antara orang yang tahu dan orang tidak tahu tentunya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dan tidak tahu. Orang yang tidak tahu membaca ya membaca saja, tapi tetap berpahala. Satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Masya Allah. Tapi orang yang tahu tentu mendapatkan keutamaan yang lebih besar juga. Seperti itu. Kemudian di sini dikatakan juga wa yassarahu lidzikri hatta istadharu sigharul wildan. Al-Quran ini sangat mudah untuk dizikirkan, untuk dijadikan zikir, untuk dipelajari, untuk dihafal. Hatta katanya sigharul wildan, sampai seorang anak kecil pun mudah untuk mendalami. Makanya kebiasaannya ulama dahulu di masa muda, masa kecilnya, sebelum balik itu mereka sudah menghafal Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sudah dikuasai terlebih dahulu. Ya, karena di antara keutamanya sangat luar biasa. Jadi orang yang menghafal Quran itu ingatannya akan tajam. Nah, ibarat otak itu seperti pisau mungkin. Ketika pisau itu terus diasah akan tajam, ya. Terus dibaca untuk menghafal, ya. Masya Allah. Allah akan karuniakan. Nah, kitab ini para ulama memang banyak menjelaskan tentang kitab-kitab tentang Al-Quran, ya, tentang adab-adab Al-Quran banyak, tapi sangat panjang-panjang katanya, sehingga banyak orang yang ketika membacanya tidak bersemangat, ya, mungkin karena tebalnya, melihat tebalnya saja sudah malas orang itu, ya. Tapi berbeda tentu dengan para ulama. Kalau para ulama makin tebal semakin berantusias, Masya Allah. Sehingga Al-Imam An-Nawawi ini, Masya Allah, beliau sangat memahami keadaan itu, dan beliau menulis kitab yang sangat ringkas, yaitu ya seperti ini, kitab Tibyan. Kitab Tibyan ini hanya ada 10 bab. Insya Allah semoga Allah berikan taufik, Allah berikan usia kita panjang agar kita mengkajinya sampai khatam. Amin, Masya Allah. Jadi kitab Tibyan ini beliau sengaja tulis dengan ringkas, beliau tidak sertakan sanad-sanadnya. Walaupun Al-Imam An-Nawawi memiliki sanad-sanadnya. Al-Imam Nawawi sengaja tidak mencantumkan sanadnya agar apa? Lebih menuju ke titik intinya. Ini sangat memahami sekali. Jadi wajar jikalau kitab Al-Imam An-Nawawi ini bisa untuk semua kalangan, karena mudah dipahami. Insya Allah sangat berkah sekali. Baik, mungkin cukup di sini untuk pertemuan pertama. Ya, insya Allah kita pertemuan selanjutnya ke bab ya, yang pertama, ya, semoga Allah berikan taufiknya untuk kita, Allah berikan pemahaman untuk kita, dan ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf untuk banyak kekurangan dan banyak kesalahannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.